rekan-rekan pengurus gerakan sholat berjamaah muslimin muslimat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Untuk kesekian kalinya teman-teman GSB hadir di sini bersinergi bersama kami di Masjid Darussalam. Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Insya Allah kehadiran panjenengan membawa energi positif tentang istiqomah dalam utamanya sholat subuh. Kami lihat panjenengan jauh, ada yang dari Mumbun mungkin ya. Jauh-jauh ke sini, masya Allah. Mungkin kami dapat info panjenengan keliling Jember. Ya, masya Allah. Kami teringat hadis Rasulullah SAW, barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktu Isra, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umrah. Amin. Itu Rasulullah menambahkan sempurna sampai 3 kali. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, kita istiqomahkan, bisa menjadi wasilah kita dijauhkan dari api neraka Allah dan dimasukkan ke surga Allah. Kami juga mohon maaf, mungkin ada sesuatu hal yang kurang berkenan, mungkin tadi menu sahur yang kurang sempurna. Kami mewakili teman-teman pengurus takmir Masjid Darussalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berharap teman-teman GSB tidak bosan untuk kerjasama dengan kami di sini. Insya Allah kita siap menyambut kami dengan semua. Mungkin itu sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Al-Mukarram Haji Abdul Aziz Nasir, yang kami hormati Haji Abdul Sakur, Haji Samawito, Haji Abdul Fawik yang hadir di Masjid Darussalam ini, staf seluruh kiai yang tidak saya sebut satu-satu namanya, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Darussalam beserta jajarannya, pengurus yang kami hormati, pembina yang wakili, sekarang tidak ada dengan kita, Bapak Ketua yang tidak ada, kemudian seluruh korwil dari masing-masing kecamatan yang hadir di Masjid Darussalam ini, serta seluruh tokoh agama atau masyarakat yang hadir di tempat ini. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pagi hari ini kita dapat melaksanakan yaitu sholat subuh berjamaah di Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah ini. Salawat dan salam tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu membawa kita ke jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jamaah rahimakumullah. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada takmir dan jajarannya karena kita sudah yang sekian kalinya di masjid ini. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita nih, apa yang dikatakan dari takmir,
Jangan bosan-bosan. Dan kami juga mengucap jangan bosan-bosan menerima kami. Nah, itu. Karena apa? Kami adalah karena di sini dari berbagai daerah yang dengan tujuan lillahi ta'ala, yaitu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan ini. Itu tujuan kita. Kemudian alhamdulillah Bapak sekalian, kita sudah melewati hari yang ke-26 dan sekarang insya Allah adalah hari ke-27, ada yang ke-28. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini akan menjadi istiqomah untuk tinggal beberapa hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu, sehingga kita bisa melanjutkan sampai dengan nanti hari yang terakhir dan selanjutnya bisa ketemu di lain waktu di bulan puasa yang akan datang. Itulah tujuan kita. Apa yang dikatakan dari Pak Amir tadi, ya, kita adalah melaksanakan mencari ilmu pada ilmu di sini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita hadiri di sini bisa bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah seperti itu. Itu kira yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Amir sekali lagi. Mudah-mudahan kita akan menjadi akrab lagi, silaturahmi kita ke depan lagi. Saya mohon maaf dari wakil dari ISB karena dari Pak Ketua juga hadir sehingga kami maju ke sini. Kiranya itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una dalam mensukseskan acara kita ini semuanya tanpa terkecuali, itu acara itikaf dan qiyamul lail selama 10 terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita diberi istiqomah, diberi kekuatan sampai menyelesaikan di malam 27. Ayo jangan kendor, kurang berapa hari lagi? Kurang itikaf kita insyaallah terakhir hari Kamis insyaallah. Besok insyaallah besok malam di Masjid Baitur Raja malam 29 kembali lagi ke sini ke Darussalam insyaallah. Luar biasa, saking husuknya teman-teman, imamnya salah nggak ada yang negur. Allah. Satu pun nggak ada yang bunyi subhanallah. Apa saking husuknya atau saking ngantuknya, antara dua hal. Man akhta'a faqad athbata basyariyatahu. Kata ulama, barang siapa yang pernah salah berarti dia menunjukkan kemanusiaannya. Karena hanya Tuhan yang tidak pernah salah. Bahkan Rasulullah pernah sholat duhur, dalam satu riwayat sholat asar beliau sholat 2 rakaat. Setelah tahiyat awal, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sahabat bingung, ya akhirnya ya ikutan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Setelah selesai Nabi sholat, setelah selesai mau keluar masjid, ada satu sahabat namanya Dzulyadain. Julukan Dzulyadain itu karena dia sahabat yang terkenal tangannya panjang. Jadi beri julukan Dzulyadain. Tanya ke Nabi, ke Rasulullah, apakah engkau tadi itu lupa atau sholatnya dikosor ya Rasul? Karena setahu para sahabat yang bisa dikosor itu sholat yang 4 rakaat. Soalnya tadi 4 rakaat kok Nabi 2 rakaat. Setelah tahiyat awal langsung salam, berarti kan kurang 2 rakaat.
Kemudian Dzuliyadain tanya, apakah engkau tadi itu lupa atau dikosor sholatnya tadi? Nabi menjawab, saya tidak lupa, saya tidak mengkosor. Tambah bingung dia, gak lupa tapi gak mengkosor. Oh berarti lupa, katanya Dzuliyadain. Berarti lupa ya Rasul, jenengan tadi sholatnya 2 rakaat. Kemudian tanya kepada sahabatnya, apa benar yang dikatakan Dzuliyadain? Semua sahabat mengatakan, betul ya Rasul, tadi kita sholatnya 2 rakaat. Akhirnya Nabi menyempurnakan kekurangannya. Jadi semuanya diajak untuk sholat menyempurnakan kekurangannya, itu yang 2 rakaat, sisanya itu disempurnakan. Itulah. Tapi kemudian ketika Nabi ditanya, inilah ansa walakin unassa li asunna, kata Nabi, aku sengaja dibuat lupa oleh Allah supaya aku bisa memberi contoh kepada kalian kalau kalian lupa nanti dalam sholatnya. Jadi memang Allah jadikan Nabi lupa supaya kita yang sering pelupa ini kalau lupa itu ada contohnya. Oh ternyata begitu kalau lupa. Coba kalau Nabi nggak pernah lupa, yang sering lupa kan kita. Nah, kalau kita udah lupa gimana ya caranya? Karena Nabi nggak pernah memberikan contoh. Nah yang sering lupa itu kan kita. Salat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tahu-tahu lupa rakaat. Ini rakaat yang keberapa ini? Maka kalau kurang tinggal disempurnakan kekurangannya. Baik. Salat yang kita laksanakan dalam salat sunnah itu ada 3. Ada salat sunnah muaqqatah, salat sunnah yang memiliki waktunya ditentukan. Batas awalnya dari sini, batas akhirnya sampai sini. Seperti apa? Seperti sholat tarawih misalnya, ada waktunya. Jadi dari setelah melaksanakan sholat isya sampai sebelum subuh. Seperti duha misalnya. Duha dari terbitnya matahari meninggi sedikit sampai menjelang waktu duhur, ada waktunya. Witir misalnya malam hari dan seterusnya. Itu disebut dengan sholat sunnah yang muaqqatah, sholat sunnah yang punya waktu. Ada yang kedua, sholat sunnah dzatu sabab, sholat sunnah yang punya sebab. Artinya kita melakukan sholat sunnah karena sebab. Sebab ini ada 3, ada sabab muqaddam, sebabnya itu mendahului sholatnya. Ada sabab muqarin, ada sholat dan sebabnya bersamaan terjadinya. Ada sabab mutaakhir, ada sebab itu diakhiri daripada sholatnya. Jadi sholatnya dulu, kemudian sebabnya setelah sholat. Kalau sebab muqaddam itu seperti sabab mutaqaddim, sebabnya terjadi dulu baru kita sholat, itu seperti sholat tahiyatul masjid. Masuk dulu, setelah masuk ke masjid baru kita sholat. Jadi sebabnya terjadi terlebih dahulu, setelah itu kita sholatnya yang kita lakukan. Seperti apa lagi? Seperti sholat sunnahnya wudhu. Sholat sunnahnya wudhu ini wudhu dulu, baru setelah itu sholat sunnahnya wudhu. Berarti kenapa sholat? Karena ada sebab. Apa sebabnya? Karena saya berwudhu tadi. Apa sebabnya? Karena saya masuk masjid. Kapan sebabnya terjadi? Sudah terjadi. Sekarang tinggal sholatnya. Ini namanya sebab muqaddam. Sebabnya terjadi dulu, baru sholatnya dilakukan. Ada sabab muqarin. Sabab muqarin itu sebab dan sholatnya terjadi bersamaan. Seperti apa itu? Sholat 2 gerhana. Sholat 2 gerhana ini orang melakukan sholat gerhana kapan? Ketika gerhananya sedang gerhana. Jadi antara sholat dan sebabnya bersamaan. Karena nggak boleh sholat gerhana kalau belum terjadi, dan nggak boleh sholat gerhana kalau sudah selesai. Jadi ketika sedang gerhana itu, kemarin bulan Ramadan ada di tanggal berapa itu waktu maghrib, kemarin ada sholat gerhana, nggak tahu pada sholat apa enggak ya. Karena kalau sudah maghrib itu pikirannya buka puasa terus pikirannya. Jadi ini sholat yang muqarin, antara sholat dan penyebabnya itu bersamaan. Contohnya sholat gerhana. Kita melakukan sholat gerhana ketika sedang terjadi gerhana. Tidak boleh sholat gerhana kalau belum terjadi, dan tidak boleh sholat gerhana kalau sudah selesai gerhananya. Maka sebab ini disebut dengan muqarin. Ada sabab mutaakhir. Sebabnya nanti sholat dulu baru sebabnya terjadi. Seperti apa?
Seperti sholat sunnah hajat dan sholat sunnah istikharah. Jadi kita sholat hajat dulu, hajatnya kita minta dikabulkan kepada Allah setelah sholatnya. Istikharah kita apa keinginannya? Kita istikharah kepada Allah, sholat dulu baru setelah itu kita istikharah. Istikharahnya terjadi. Itu namanya sholat sebab yang punya sebab mutaakhir. Yang ketiga sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini sholat yang tidak ada sebab dan tidak ada waktu. Artinya ya bebas kapan saja, yang penting tidak bertepatan dengan waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat, yaitu semuanya ada 5 waktu. Nah sekarang kita ingin berkenalan dengan sholat-sholat sunnah yang sudah kita lakukan. Kita sholat sunnahnya nggak banyak ketika di malam hari, seperti yang kita lakukan saat i'tikaf, saat qiyamul lail. Yang pertama sholat sunnah taubat, supaya panjenengan tahu dasarnya dan landasannya, apa dalilnya. Gimana contohnya dari Nabi? Salat sunat taubah itu diriwayatkan dalam banyak sekali hadisnya Rasulullah. Di antaranya ada hadis dari yang diriwayatkan oleh Hasan al-Basri, seorang tabi'in. Dia meriwayatkan, dia langsung mengatakan qala Rasulullah. Berarti di situ ada sahabat yang tidak disebutkan. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Ma aznaba abdun dzamban, tidaklah seorang hamba melakukan satu dosa, thumma tawaddaa, kemudian dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, dan dia memperbaiki wudunya, thumma kharaja ila barazin minal ardi fa shalla fihi rak'atain, kemudian dia pergi ke satu tempat yang ada di atas muka bumi, kemudian dia salat 2 rakaat. Dalam riwayat yang lain ilal masjid, ke masjid. Kemudian sholat 2 rakaat, wastaghfarallaha min dzalika dzambi, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah dari dosa yang sudah dia lakukan itu, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah pasti mengampuni dosanya, dosa orang tersebut. Ini diantara dalilnya hadis tentang sholat sunnah taubat. Wa an Abdullah bin Buraidah, dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, an abihi, dari bapaknya, Qala asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu pagi, pernah di suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil fada'a Bilalan, manggil Sayyidina Bilal bin Rabah. Pada suatu pagi Rasulullah manggil sahabatnya, yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Faqala, kemudian Nabi berkata kepada Bilal bin Rabah. Apa kata Nabi? Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Hai Bilal, sebab apa kamu mendahului aku ke surga? Bilal orangnya masih hidup, dipanggil oleh Nabi, ditanya, sebab apa kamu mendahului aku ke surga? Inni dakhaltul jannah al-barihah, sungguhnya aku kemarin masuk surga, kata Nabi, dan kamu mendahului aku ke surga. Fasami'tu khosh-khoshataka amami, maka Nabi mengatakan, aku mendengar, dalam riwayat yang lain, mendengarkan suara sandalmu ingin mendahului aku. Dalam riwayat yang lain, faqala Bilal mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma aznabtu qattu illa shallaitu rak'atain. Ya Rasulullah, tidaklah aku melakukan dosa kecuali setelah aku melakukan dosa itu aku sholat 2 rakaat. Ini kata ulama disebut dengan sholat sunnah taubat, taubat dari dosa. Di antara caranya bertaubat selain beristighfar, melakukan sholat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan sunat taubat. Yang kedua, wa ma asabani hadathun, tidaklah menimpa kepadaku hadas kecil, hadas besar, qat illa tawaddatu indaha, kecuali setelah aku berwudu, illa tawaddatu indaha, kecuali aku langsung berwudu. Jadi berarti Sayyidina Bilal di sini mengatakan beliau tidak pernah hadas berkepanjangan, begitu hadas langsung wudu, hadas langsung wudu. Wa shallaitu rak'ataini, dan setelah wudu itu aku salat 2 rakaat. Aku salat 2 rakaat. Ini yang kemudian tadi kita sebut dengan sholat sunnahnya wudu. Jadi disunnahkan orang setelah berwudu sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu. Ini yang menyebabkan Sayyidina Bilal, satu, sholat sunnah taubah, yang kedua
sholat sunnah wudhu yang menyebabkan Sayyidina Bilal ditemui oleh Nabi, dia ingin mendahului Nabi masuk surga. Dalam riwayat yang lain, sandalnya Bilal kedengeran oleh Nabi, ingin mendahului Nabi masuk ke surga. Nah, berarti nanti kalau ada sandalnya yang hilang, gak usah khawatir nyampe duluan. Saya masih ingat sebelum puasa itu, sandal saya pernah hilang di GSB itu. Waktu itu, malam harinya itu, saya menemukan di salah satu akun Instagram, itu ada orang posting. Ini saya masih ingat, dan postingannya pakai bahasa Arab. Muskilatun ikhtifa'u khidaika, muskilatu ikhtifa'i khidaika minal masjid muskilatun sawirah. Katanya dia, masalah kehilangan sandal di masjid itu masalah kecil. Al-muskilatul akbar hiya ikhtifa'u khidaika minal masjid. Masalah yang besar ketika sandalmu tidak pernah nampak di masjid. Ini malamnya saya jadikan status. Paginya sandal saya hilang di GSD. Allahu Akbar. Ternyata begitu update statusnya, Allah langsung supaya mengamalkan. Nah, ini salat sunnah ini yang menyebabkan Sayyidina Bilal, orangnya masih hidup, kata Nabi, kamu sudah mendahului saya ke surga. Ini tentang salat sunnah taubah. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ekstrim lagi, Imam Ghazali itu memberi mekanisme cara orang salat taubat supaya kita benar-benar bertaubat kepada Allah. Sebelum salat taubat itu, kalau panduannya Imam Ghazali ya, kata beliau dianjurkan mandi dulu. Mandi apa? Mandi taubat. Dianjurkan mandi taubat seperti mandi besar, dan diniatkan untuk mandi taubat seperti mandi besar. Jadi kita menghilangkan dosa dengan air yang kita siramkan ke tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, dengan niat semua dosa yang pernah kita lakukan dari tubuh kita ini hilang sesuai dengan mengalirnya air itu. Salat sunnah mandi sunnah, mandi taubat, hukumnya sunnah. Makanya kami sering dari dulu bilang ke teman-teman, kalau bisa sebelum berangkat iktikaf mandi dulu seperti orang mandi besar, niatkan mandi taubat juga, supaya dengan mandi ini kita bisa semangat, kita bisa bangkit. Beda kalau kita ngantuk, kalau kita dalam kondisi bahkan beberapa ulama tidak pernah meninggalkan mandi malam di bulan Ramadan itu, karena memang dianjurkan supaya kita semangat dalam melakukan ibadah. Saya dari malam 21, panjenengan tahu sendiri, suara saya sampai habis. Apalagi yang di mana itu, yang di Ajung itu habis suara, pilek dan lain, tapi tetap mandi saya sebelum berangkat, nggak jadi masalah. Alhamdulillah. Ini Imam Ghazali mengatakan mandi dulu, mandi taubat. Setelah itu sholat sunnah taubat. Setelah itu baca istighfar, taubat kepada Allah. Bahkan beliau mengatakan, cari kalau sholatnya sendirian, cari di tempat yang sepi supaya kita bisa nangis, ingat dosa kepada Allah. Kalau nggak bisa nangis, ambil debu, kau raupkan ke wajahmu supaya kamu tahu bahwa kamu ini debu. Dan ketika kamu berbuat salah kepada Allah, debu berbuat salah, debu tidak ada harganya, tapi berani lancang durhaka kepada Allah, sampai kita benar-benar mengingat salah kita kepada Allah. Dan sering kita sebutkan, Sayyidina Anas bin Malik itu bercerita, kami para sahabatnya Rasulullah, di zaman para sahabat, orang melakukan dosa kecil itu menangis seakan mereka sedang melakukan dosa besar. Dosa sekecil rambut dianggap dosa besar oleh mereka. Tapi di zaman kita dosa besar dianggap dosa kecil. Itu sudah bedanya. Maka sholat sunnah taubat. Kapan waktunya? Waktunya bebas. Waktunya bebas sholat sunnah taubat. Boleh siang, boleh malam. Tapi kata ulama, kalau ada sholat sunnah yang tidak ada waktunya, tadi kan disebutkan ada sholat sunnah yang punya waktu, ada sholat sunnah yang tidak dibatasi waktu. Boleh dilakukan di siang hari, boleh dilakukan malam hari. Kalau ada sholat sunnah yang bebas dilakukan di siang hari atau malam hari, maka yang afdol dilakukan di malam hari. Makanya nanti
Setelah itu boleh kita jadikan kebiasaan di luar bulan Ramadan malam sholat sunnah taubat. Kemudian yang kedua sholat sunnah hajat yang kita lakukan juga dalam sholat malam kita. Apa landasannya sholat sunnah hajat ini? Ada hadis, banyak sekali hadisnya sholat sunnah hajat itu. Di antaranya adalah hadis dari Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala Rasulullah, Nabi bersabda, kata Nabi, man kanat lahu ilallahi hajatun au ila ahadin min bani Adam. Barang siapa yang punya hajat kepada Allah atau punya hajat kepada seseorang, kepada manusia. Ini aturannya. Kita manusia makhluk sosial, nggak bisa kita hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang, tanpa kita butuh kepada orang. Tapi di sini Nabi mengatakan kalau orang itu punya hajat kepada Allah atau punya hajat kepada manusia, sesama manusia, falyatawadda, maka wudulah. Wal yuhsinil wudu, dan perbaikilah wudunya. Wudu yang baik itu bukan hanya sekedar wudu yang sah, bukan. Tapi wudu yang memperhatikan sunnah-sunnahnya wudu semua dilakukan, adab-adabnya wudu semua dilakukan, baru wudunya dikatakan sempurna, dikatakan baik. Kalau hanya wudu sekedar sah, ya sudah, hanya sekedar sah saja. Setelah berwudu kata Nabi, wal yusolli rakaataini tsummal yuthni 'ala Allah. Kemudian setelah itu dia hendaklah sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat 2 rakaat dia itu memuji, menyanjung Allah, baca alhamdulillah, ya, sebut nama Allah, disanjung Allah dalam doanya, wal yusolli 'alan nabi, dan bersolawat kepada Nabi. Kemudian dia membaca doa, ada doanya sholat hajat namanya, la ilaha illallahul halimul karim subhana rabbil arsyil azim, dan seterusnya. Boleh diterjemahkan. Kalau kita diterjemahkan di antara doanya wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin, dan tidaklah ada hajat kami ya Allah kecuali Engkau permudah, kecuali Engkau ridhoi hajat kami. Karena tidak semua hajat kita itu diridhoi oleh Allah. Kita minta hajat kita dikabulkan sekaligus diridhoi oleh Allah. Apa artinya dikabulkan kalau Allah enggak ridho? Kan sama dengan istidraj. Kita minta dikasih, cuma Allah enggak ridho, itu istidraj, yang membuatkan kita akhirnya semakin jauh dari Allah. Tapi kita minta hajat dikabulkan, dipermudah, kemudian Allah ridho dengan hajat yang kita minta itu. Sehingga dengan hajat itu ketika dikabulkan, hajat itu membuat kita dekat kepada Allah. Itu diantaranya dalil tentang summa yas'alu min amrid dunya wal akhirah ma syaa fa innahu yuqaddar. Setelah itu silahkan minta kepada Allah apa saja dalam urusan dunia, apa saja dalam urusan akhirat. Setelah melakukan sholat hajat ini. Yang ketiga, supaya cepat, banyak sekali hadisnya. Yang ketiga tentang sholat istikharah. Sholat istikharah yang kita lakukan. Di beberapa ulama itu menganjurkan sholat istikharah ini tidak hanya dilakukan ketika kita kebingungan. Selama ini sering kalau kita kebingungan baru istikharah. Ini mau A apa B istikharah. Ternyata nggak keluar-keluar. Ini mau yang ini atau yang itu istikharah. Ternyata mimpi ditabrak kucing. Nah, malah nggak keluar-keluar. Ya, makanya kata ulama diantaranya yang dianjurkan istikharah ini juga bagus atau juga dianjurkan dilakukan setiap hari. Sehingga apa? Supaya nanti kalau misalnya kita benar-benar butuh kepada Allah dalam hal istikharah, itu misalnya Allah berikan petunjuknya cepat kepada kita. Karena sudah tiap hari kita lakukan. Sehingga nanti kalau kita membutuhkan petunjuk dari Allah, petunjuk itu dengan mudah. Makanya kata Nabi dalam satu hadis, ta'arraf 'alallahi fir raha ya'rifuka fisyiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah dalam kondisi lapang, maka Allah kenal kepadamu dalam kondisi kamu sempit. Ketika dalam kondisi lapang, kita sedang nggak butuh apa-apa, kita sedang bahagia, tetap kenalkan diri kita kepada Allah, kenalkan suara kita kepada Allah dalam munajat, dalam doa, dalam zikir, sehingga Allah kenal suara kita. Nanti satu saat kita butuh dalam kondisi kepepet, kita nangis kepada Allah, kata, oh iya aku kenal suara ini. Ini sekarang lagi butuh ini suaranya beda. Tangannya kalau ngangkat, kalau biasa-biasa yang begini, begitu udah butuh betul kepepet tinggi tangannya. Nah, suaranya biasanya biasa-biasa aja. Ini sampai Masya Allah. Tapi Allah kenal suara itu. Iya aku kenal suara ini. Enggak biasanya suaranya. Biasanya nyantai aja biasanya kalau doa. Ini sekarang betul-betul dia doa. Akhirnya butuh ini. Beda dengan orang yang
nggak datang kepada Allah kalau nggak butuh. Wah, kalau dia sedang lapang, dia sedang bahagia, dia sedang dapat nikmat, jangankan ke masjid, Pak, jalan ke masjid aja lupa. Nggak tahu jalannya, padahal dekat rumahnya. Baru nanti kalau udah diuji, kalau dalam kondisi kepepet, datang nangis. Apa kata Allah? Suaranya siapa ini? Nggak pernah aku dengar, tahu-tahu nangis. Nah, itu kan suara kita nggak dikenal. Ada istikharah ini dalam rangka mengenalkan suara supaya suara kita didengar oleh Allah. Satu saat kita kepepet, satu saat kita butuh, nangis kepada Allah, kenal dengan suara kita. Satu saat memang sekarang kita, saya nggak sedang bingung Pak, ngapain surat istikharah? Ya nanti kalau satu saat kita bingung, suara kita udah dikenal sama Allah, maka surat istikharah. Bahkan ulama itu dalam kebaikan sekalipun istikharah udah jelas baik, tapi tetap istikharah. Imam Nawawi dalam setiap pembukaan kitabnya, kitab Arba'in Nawawiyah, Riyadhus Shalihin, kemudian kitab Adhkar, ulama itu nulis kitab itu pun istikharah. Disebutkan oleh Imam Nawawi, faqad istakhartullah ta'ala, sungguh aku telah beristikharah kepada Allah untuk nulis kitab ini, aku istikharah kepada Allah. Padahal menurut kita ya seharusnya sudah jelas baik kok. Ngapain istikharah? Tapi bagi ulama belum tentu yang kita lihat baik itu akan mendatangkan kebaikan, belum tentu. Bahkan dalam kebaikan saja diistikharah oleh mereka. Maka dalam rangka istikharah, kata dalam hadis Rasulullah mengatakan, min sa'adat ibni Adam kasratu istikharatillahi ta'ala. Di antara kunci kebahagiaan anak Adam, manusia, kasratu istikharatillahi ta'ala. Ketika dia semakin banyak beristikharah kepada Allah. Istikharah itu minta petunjuk kepada Allah supaya kita ditunjukkan ke tempat, ke jalan, ke cara yang diridhai Allah. Wa ridahu bima qadallahu lahu. Dan orang kalau istikharah, andaikan nanti yang kita ditunjukkan kepada sesuatu yang tidak kita sukai, karena tidak selalu Allah tunjukkan kepada yang kita sukai. Kadang kita suka di sini, tapi Allah tunjukkan kita ke sini, kan berarti kita kurang suka. Kalau sudah istikharah, kata Nabi, waridahu bima qada, kita akan dibuat ridho, kita akan dibuat nerima dengan petunjuk kalau Allah nunjukkan kita ke sana. Kadang karena yang repot itu kalau kehendak kita nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang enak kan kalau kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan, enak. Saya pengen A, Allah juga pengen A, enak ini. Yang nggak enak itu kalau kita pengen A, Allah pengen B. Yang terjadi pasti B, nggak mungkin kehendak kita yang terjadi. Nah kalau kita istikharah, ketika kehendak kita nggak sesuai dengan petunjuk, dengan kehendak Allah, kita pengen ke sana, Allah tunjukkan kita ke sini, maka hati kita dibuat ridho oleh Allah. Gampang ridho, gampang nerimo, gampang qanaah. Itu diantaranya manfaatnya orang sholat istikharah. Dan sama sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah ini tidak ada waktunya. Boleh siang, boleh malam. Dilakukan siang boleh, dilakukan malam boleh. 2 rakaat. Yang terakhir sholat tasbih. Ini perlu saya sebutkan karena dalam sholat tasbih ada 2 cara yang kita jalankan selama ini dari awal kemarin sampai malam 26. Itu cara yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Dari Abdullah bin Abbas itu caranya seperti yang sudah kita jalankan. Tasbih yang 15 kali itu dibaca setelah surat. Setelah surat 15 kali. Kemudian di saat ruku 10, i'tidal 10, kemudian sujud 10, kemudian duduk di antara 2 sujud 10, kemudian sujud yang kedua 10, kemudian setelah itu duduk istirahat 10. Setelah itu langsung berdiri, baca Fatihah langsung, nanti 15 lagi setelah surat, dan terus begitu tasyahud sebelum salam 10 lagi sehingga ini genap dalam 1 rakaat 75 tasbih jumlahnya. Kalau 2 rakaat berarti 150. Kalau 4 rakaat berarti 300 tasbih. Dan sholat sunat tasbih itu 4 rakaat, nggak bisa 2. Karena memang dalam hadisnya Nabi menunjukkan hal itu kepada pamannya Sayyid Abbas. 4 rakaat itu. 4 rakaat ini kalau dilakukan boleh juga di siang hari, boleh juga malam hari.
Kalau dilakukan di malam hari lebih afdol dilakukan 2 rakaat salam. Kalau dilakukan di siang hari boleh 2 rakaat salam, boleh 4 rakaat langsung salam seperti sholat duhur dan sholat asar. Tapi yang afdol kalau 4 rakaat menurut sebagian ulama, kalau dilakukan siang itu dilakukan 4 rakaat 1 kali salam. Caranya tergantung kita milih yang cara yang pertama. Cara yang kedua diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak, yaitu tadi yang kita lakukan di sini, yaitu tasbihnya 15 kali sebelum Fatihah. Kemudian setelah surat 10 kali, ruku 10 kali, terus sama, dan nanti nggak ada duduk istirahat. Jadi duduk istirahat tidak ada. Yang biasanya kalau cara yang pertama duduk istirahat baca tasbih langsung 10 kali. Di sini nggak ada duduk istirahatnya, langsung berdiri, tapi dibaca sebelum Fatihah itu 15 kali dibaca lagi. Dan nanti setelah tasyahud akhir sebelum salam juga tidak ada tasbih lagi 10 kali. Kalau nggak ada duduk istirahatnya. Ini sholat tasbih ini Nabi ajarkan kepada pamannya Sayyid Abbas bin Abdul Muttalib. Dari 2 cara ini, kata Syekh Nawawi Banten, dari 2 cara ini, cara yang pertama dan cara yang kedua, itu yang lebih kuat riwayatnya atau yang lebih lebih kuat riwayatnya adalah cara yang pertama. Karena dalam banyak hadis cara yang pertama itu yang disebutkan. Baik. Cuma supaya panjenengan tahu juga bahwa ada cara yang kedua, karena barangkali nanti ketemu sama orang sering cerita, saya sholat tasbihnya kok begini, sampean kok begitu. Nah, jadi kita tahu memang ada 2 cara. Hal tersebut oleh Rasulullah dikatakan kepada pamannya, kepada Sayyid Abbas, kata Nabi, wa in istata'ta an tusalliha fi kulli yaumin marratan faf'al. Kalau sholat tasbih ini bisa panjenengan lakukan setiap hari walaupun sekali, lakukan setiap hari. Fa illam tastati fa fi kulli jumu'atin marrah. Kalau enggak bisa tiap hari sholat tasbih, minimal seminggu sekali, 1 pekan 1 kali. Entah itu hari Jumat, malam Jumat atau hari apapun. Fa illam taf'al fa fi kulli syahrin marrah. Kalau tidak bisa setiap pekan sekali sholat sunat tasbih ini, boleh sebulan sekali. Fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marrah. Kalau enggak bisa setiap bulan sekali, setahun sekali, kayak panjenengan Ramadan tok. Bahkan saking karena dilakukan Ramadan tok, ada orang yang beranggapan kalau sholat tasbih itu khusus di Ramadan. Di luar Ramadan enggak ada tasbih. Saking karena tahunya di Ramadan toh, dikiranya ini hanya sholat khusus untuk Ramadan. Enggak, di luar Ramadan boleh. 1 tahun minimal, 1 tahun sekali. Atau kata Nabi, fa illam taf'al fa fi umrika marrah. Paling tidak seumur hidup pernah ikut sekali. Seumur hidup pernah ikut sekali. Kalau enggak bisa seumur hidup ikut sekali, ya takbirkan 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salatnya beda sudah, bukan salat tasbih sudah. Apa salat takbirnya 4 kali? Apa takbirnya 4 kali? Salat jenazah. Baik, jadi itu landasan-landasannya supaya panjenengan tahu bahwa apa yang kita lakukan. Kalau sholat-sholat yang lain, wallahu alam. Sebab ada orang yang bertanya, dalam urusan ibadah itu harus ada tuntunan dari Rasulullah, apalagi hal sholat. Jadi Nabi nyuruh sholat ini, sholat itu, sholat ini, sholat itu kita lakukan. Dan tidak boleh kata ulama membuat-buat sholat sendiri. Jadi kalau nggak ada, lalu buat sholat sendiri dengan nama sendiri, caranya sendiri. Itu kalau dalam urusan ibadah harus ada tuntunannya. Walaupun hadisnya dhaif enggak jadi masalah, kalau yang penting tidak terlalu dhaif kalau dalam urusan fadhailul a'mal. Sebab ada orang bertanya pada kami, banyak yang bertanya, katanya ada salat Lailatul Qadar. Wallahu a'lam, tanya sama yang melakukan, karena saya tidak melakukan, jangan tanya ke saya. Jadi kalau tanya apa dalilnya salat Lailatul Qadar, Nabi hanya mengatakan man qama Lailatul Qadri, barang siapa yang melakukan qiyamul lail, salat malam di malam Lailatul Qadar, nah itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apakah ada salat khusus tentang usolli sunnatan Lailatul Qadri atau tidak? Wallahu alam, saya tidak tahu. Dan kalau mau bertanya silakan bertanya sama yang mengamalkan apa landasannya. Makanya saya beritahu panjenengan biar panjenengan kalau ditanya salat taubah, salat tasbih apa ya ini landasannya. Kalau yang lain itu tanyakan sama orang yang mengamalkan, barangkali dia punya landasannya. Kalau punya landasannya monggo, tidak jadi masalah. Baik, saya kira itu ini sudah mendekati isyraq. Mari kita tutup dalam
Manfaatnya sholat tasbih yaitu diantaranya kita memperbanyak tasbih di dalam bacaan sholat. Itu tadi kita sebutkan 1 rakaat tasbih yang kita baca 75, 2 rakaat 150. 4 rakaat itu untuk memperbanyak tasbih di dalam sholat. Makanya sampai nama sholatnya disebut dengan sholat tasbih. Dan juga diantaranya yaitu ya tentu semua sholat itu berpengaruh kepada penghapusan dosa, pengampunan dosa dan lain-lainnya. Oke. Oh ya, kemudian zikir yang kita baca tidak banyak juga dan sudah diurutkan, yaitu istighfar, sholawat dan kalimat tauhid, ditambah dengan doa Lailatul Qadar. Kenapa 3 ini? Ulama Imam Ghazali itu memberikan tips di dalam beberapa kitabnya banyak sekali. Dalam perjalanan kita kepada Allah itu melalui step by step. Step yang pertama itu disebut dengan takholli. Takholli itu mengosongkan diri dari dosa dulu. Ketika kita itu ingin sampai kepada Allah, ingin dekat kepada Allah, bersihkan dulu dosa kita. Karena tidak akan sampai kepada Allah kalau masih banyak kerikil-kerikil dosa yang membuat kita sering terjatuh di sana. Maka istighfar loh. Itu dalam rangka takholli namanya. Takholli itu mengosongkan diri dari dosa. Baru setelah itu tahalli. Tahalli itu dengan sholawat. Setelah kita dibersihkan dengan taubat, dosa kita sudah dimaafkan, diampuni oleh Allah. Dan orang yang sudah bertaubat harus husnudzon kepada Allah bahwa taubatnya diterima. Orang yang sudah taubat kepada Allah tapi dia masih suudzon, jangan-jangan nggak diterima, berarti kita suudzon kepada Allah. Harus husnudzon bahwa doa kita, taubat kita sudah diterima oleh Allah. Setelah itu hiasi diri kita dengan kebaikan-kebaikan dan sumber dari kebaikan, sumber dari akhlak yang baik itu Rasulullah. Makanya kita baca sholawat itu bentuk daripada tahalli. Setelah membersihkan dari dosa, hiasi diri dengan kebaikan, yaitu dengan membaca sholawat. Setelah itu baru tajalli. Tajalli itu menyaksikan menyaksikan kehadiran Allah dalam setiap gerak-gerik kita, itu dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Nah, setelah itu kita tutup dengan doa Lailatul Qadar. Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andaikan malam ini adalah malam Lailatul Qadar, maka apa yang harus saya baca?" Nabi mengatakan, "Faquli," bacalah kata Nabi, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Kalau dibaca sendirian. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi ada karimnya, "Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Makanya di salat-salat qiyamul lail kita baca itu karena kita berharap malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'nahu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfadhhu alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilayh ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa shallallahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.